Walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya bahwa firman itu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari-hari yang baru setiap hari Engkau berikan buat kami, juga yang hati kami diperbarui oleh firman-Mu. Bapa, kami mau tundukkan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Kami merobohkan setiap siasat setan yang membuat keakuan kami menjadi sombong, sehingga menolak akan setiap firman yang diterima. Kami dalam nama Yesus berkata, tidak menguasai hidup hati kami, tetapi hati kami tundukkan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya kalau kami ada di dalam ibadah ini, Engkau begitu mengasihi kami, kesehatan yang baik, kami boleh bersukacita, kami boleh bertemu dengan Engkau. Jamahan-Mu membuat setiap kami merasakan sukacita damai sejahtera yang Engkau berikan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga baik yang onsite maupun yang streaming sama-sama diberkati. Saya percaya Bapak Ibu, lama mungkin kita tidak berjumpa, tapi biarlah hari-hari yang baru setiap hari memberikan kepada kita kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu saya mendapatkan tugas dari Pastor Daniel, saya merenungkan, saya harus membawa apa Tuhan? Karena saya berpikir jemaat juga sudah dewasa, ya sudah lama. Di situ saya mengerti setiap kita orang percaya pasti berdoa minta diberkati, ya kan? Pasti minta diberkati, dan tidak akan ada yang berdoa begini, Tuhan berikan aku hati yang taat. Dengan keras Tuhan berbicara kepada saya mengoreksi, apakah hati saya ini taat sungguh apa enggak gitu. Nah, dalam suatu kesempatan saya diberkati dengan seorang ibu yang menceritakan bagaimana keadaan putri-putrinya. Di situ karena ibu ini anaknya cewek, dia bercerita pada waktu dia didekati oleh seorang cowok ini bertanya kepada cewek ya yang dia suka. Dia berkata gini, apakah tujuan hidupmu? Kalau kira-kira kita semua yang ada di sini masih gadis, ya, apa kalau kita ditanya, apakah tujuan hidupmu? Saya berpikir kira-kira tujuan hidupnya apa ya? Saya tunggu ceritanya. Nah, saya melihat tujuan hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Saya melihat karena pengenalannya dari kecil dia juga sudah lumayan ya. Jadi nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, cowok ini tidak berani sembarangan memperlakukan gadis ini dengan sembarangan, tidak berani. Karena itu marilah kita belajar ya, untuk benar-benar dalam hidup kita ini ada hati yang taat ya. Karena saya melihat di dalam kehidupan selama pandemi ini 2 tahun ya, segala usaha berubah, segala apapun berubah, bisa membuat kita itu ada yang punya ide berubah, baik dalam pekerjaan. Tapi saya pikir adakah kita berubah antusias kepada Tuhan, antusias taat kepada Tuhan? Itu saya berpikir, bagaimana ya Tuhan? Kadang-kadang hujan aja membuat saya itu, kalau doa malam, kadang-kadang ya saya berpikir gini, udah Fred, kamu berangkat sendiri, saya tak di rumah streaming. Di situ saya mengatakan diri saya, kenapa
hanya karena hujan situasi seperti itu, saya tidak mempunyai hati yang taat, komitmen untuk aku berdoa. Memang Bapak Ibu, ada berkat yang Tuhan curahkan bagi orang yang jahat pun. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45 berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar." Ini adalah berkat di mana Tuhan mencurahkan tanpa syarat, biar itu orang jahat juga dapat hujan, biar kita yang baik juga menikmati hujan. Ini berkat yang tanpa syarat. Tetapi marilah kita belajar bagaimana berkat yang bersyarat supaya kita semua itu menikmati kebaikan Tuhan. Ketika SIM A dan C saya ini mau mati, Bapak Ibu, saya tidak tahu prosedurnya gimana. Pokoknya saya datang minta surat keterangan sehat, semuanya saya penuhi. Tapi saya lupa membawa SIM A saya yang harus saya setorkan. Karena persyaratan itu tidak ada dan saya persiapkan, sehingga saya harus menanggung resiko. Jadi saya tidak memperpanjang, jadi harus belajar mulai lagi membayar harga SIM yang baru. Saudara dan keluarga yang dicintai Tuhan, ada pemberian yang gratis dari Tuhan, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan supaya berkat itu ada di dalam hidup kita. Mari kita mau belajar bagaimana ada pemberian yang bersyarat bagi kita orang percaya yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Imamat 26 ayat 1 sampai 5. Saya percaya kita semua akan mendengarkan firman ini dan ada satu paradigma perubahan pikiran kita sehingga membuat kita ini antusias, membuat kita ini mempersiapkan diri. Bukan saja kita kayak anak sekewa ya, belajar berdoa lalu kita mengklaim firman Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana kita ini mempunyai kuasa untuk mendapat berkat itu. Imamat 26 ayat 1. "Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Ayat 3. "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman, tentram." Bagaimana ayat pertama tadi 3 kali Allah berkata, janganlah, ya, janganlah engkau membuat patung menyembah. Mari kita melihat, kalau kita masih punya anak kecil ya, atau cucu, kita kalau melarang mereka mesti berkata, "Hayo, jangan lakukan itu, nggak boleh. Jangan loh ya, jangan diulang-ulang." Demikian Allah mengingatkan kepada kita, janganlah ada Allah lain. Mungkin saudara berkata begini, "Aku
tidak mempunyai patung, tidak membuat patung ukiran, dan aku tidak menyembah. Aku juga tidak ke dukun, ke orang pintar. Aku tidak percaya suhu. Itu belum tentu kita ini memenuhi syarat bahwa kita ini tidak menyembah Allah lain. Dikatakan mungkin dalam hati kita ini mungkin ada Allah lain. Yeskiel 14 ayat 3. Yeskiel 14 ayat 3 berkata, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku?" Dengan jelas firman ini berkata di dalam ayat 3 ini bahwa kita ini, orang-orang ini mungkin bisa menjunjung berhala-berhala dalam hati kita. Gak kelihatan. Kalau yang kelihatan menjunjung, menggendong itu bisa. Tapi di dalam hati kita mungkin kita ini menjunjung ada berhala. Mari kita koreksi. Apa berhala, saudara? Saya berpikir, apa ya berhala dalam hidup saya? Saya harus tahu kelemahan saya. Karena saya juga bersyukur mempunyai kesempatan. Saya ditipun hamba Tuhan ikut tes karakter. Ya, kalau tes sendiri mungkin bayarnya 1 juta berapa itu. Saya punya kesempatan. Di situ diulas karakter saya itu seperti apa. Saya berpikir, kok saya tidak merasa ya. Nah itu susahnya kalau tidak merasa. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, periksa hati kita, apa karakter kita. Mungkin kita ini mempunyai satu berhala dalam hidup kita. Umpamanya hobi, itu juga berhala. Terus umpamanya lagi anak, bisa jadi berhala. Pekerjaan kita juga bisa berhala. Tetapi marilah dalam hidup kita berhala-berhala di hati kita disingkirkan. Bukan berarti saya mengajarkan tidak usah bekerja, tidak punya hobi, tidak. Tapi itu harus disingkirkan. Mengagungkan segala sesuatu melebihi Tuhan Yesus itu menjadi berhala. Jadi Tuhan Yesus kedua, berhala itu ke satu. Saya punya seorang teman, karena dia badannya rada kurang sehat, ya. Dia itu selalu berkata begini, saya mau olahraga supaya badan saya sehat. Lalu saya berkata, kamu sudah berdoa belum? Ya olahraga dulu. Nah, saya katakan kamu itu menomorduakan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup memberikan berkat seperti itu? Nah, satu ketaatan itu saya berikan tema dalam khotbah sore hari ini, bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Itu sungguh. Ketika Abraham mempunyai Ishak, Tuhan tahu bahwa Abraham itu taat. Tapi Tuhan juga akan menguji apakah benar-benar itu keluar dari hatinya, sehingga minta Ishak dipersembahkan. Tapi Abraham di dalam hal ini dia mengutamakan Tuhan, sehingga kita melihat bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan. Ada sebuah domba yang diberikan untuk digantikan buat Ishak. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, utamakan Tuhan kita dari segalanya. Jangan nomorduakan. Cari wajah Tuhan, bukan cari hanya pekerjaan tangannya Tuhan. Saya sakit, minta tupang tangan. Saya lelah, letih, lesu, berbeban berat, minta didoakan. Cari wajah Tuhan, cari pribadinya Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita cari pribadi Tuhan itu, kita itu bukan kejar berkatnya, tapi kita tahu sumber berkatnya. Sumber berkat itu
Lalu tadi yang pertama, supaya kita ini jangan menyembah Allah lain. Yang kedua, di dalam ayat yang berikutnya, kuduskanlah hari Sabat, di mana itu merupakan hormatilah tempat. Hari Sabat itu berbicara, kalau menurut Alkitab ya Sabtu ya, tapi karena hari Sabat di Indonesia itu merahnya Minggu, jadi Minggu. Kita punya hari Minggu itu adalah hari Sabat, harus kita menghormati. Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama, hari kedua, keempat, kelima, keenam. Hari yang ketujuh dia beristirahat. Saudara, bukan berarti saya mengajarkan untuk tutup toko ya, tidak. Tapi mari kita yang memang masih buka toko jam 6 kan sudah ada kebaktian, jam 7 selesai baru buka, mengutamakan Tuhan. Saya alami Bapak Ibu. Dulu ketika suamiku masih hidup, saya juga cari bekerja terus, siang malam, tidak mau tutup. Suatu saat ketika ada hamba Tuhan memberitakan firman hari Sabat, saya berkata, Roh Kudus tolong saya ya pengen seperti itu. Beri kemampuan, kami sepakat untuk kami hari Minggu tutup, supaya kami juga tetap beribadah, menghormati hari Sabat. Lalu saya juga bisa dalam keluarga itu saling mempunyai hubungan yang baik dengan anak. Jadi anak-anak saya waktu kecil, jadi yang pegang itu suster. Kalau saya pulang itu tokonya tutupnya jam 9. Gimana saya bisa dekat dengan anak? Siang tidak tutup, terus cari uang. Seperti itu saya rindu. Tapi saya tidak mengeluh. Saya berkata, Tuhan kasih saya kesempatan. Akhirnya suatu saat Tuhan beri kesempatan. Mari kita belajar untuk menguduskan hari Sabat, yaitu bahwa kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu hari Sabat, menjadi murid sejati, ada waktu dengan Tuhan. Jika kita tidak punya Allah lain, jika kita menghormati hari Sabat, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, syarat-syarat yang diberikan kepada kita dari Allah, waktu kita punya hati yang taat, benar-benar tidak menyembah ilah-ilah lain, benar-benar kita ini menghormati hari Sabat, Tuhan akan berikan kepada kita. Kita memiliki berkat. Yang pertama, ayat 4. Imamat 26 ayat 4. Ya. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat 5. Lamanya musim mengirik babimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Jadi terus bersambung, tidak sampai ada kita ini mengalami kekeringan, terus bersambung. Ayat 10 Pak. Kamu masih akan makan hasil dari panen yang lampau. Waktu kita benar-benar mengerti berkat yang harus kita terima dari Tuhan, kita tahu syaratnya, maka kita akan menerima berkat dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita pasti kita ini akan diberkati ya. Dikatakan firman Allah ini, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Berarti pundi-pundi kita, kas kita itu masih banyak isinya. Karena kita tidak bercocok tanam, jadi pekerjaan kita apapun diberkati. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Tiada henti-hentinya usaha kita ini diberkati. Bukan berarti kalau kita diberkati lalu uang kita ini jadi kita jadi kaya raya, bukan. Tapi Tuhan pelihara dalam usaha kita. Nah, maka Tuhan akan memberkati.
Berkat yang kedua, waktu kita ini benar-benar mempunyai hati yang taat, tidak menyembah ilah lain, menghormati hari Sabat, yaitu ayat yang ke-6. Imamat 26 ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Kita akan mendapat berkat damai sejahtera dalam rumah tangga kita, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Waktu kita benar-benar dalam hidup kita mengutamakan Tuhan, ada berkat damai sejahtera. Kita andalkan Tuhan, bukan saja usaha kita diberkati, ada damai sejahtera. Saya katakan ada damai sejahtera, bukan berarti wah kalau kita memang taat, kita ini mengutamakan Tuhan, lalu kita tidak ada tantangan hidup. Ada, Bapak Ibu. Saya juga alami. Waktu ada goncangan, waktu mengejutkan hati dan pikiran saya juga tersentak secara manusia. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan berbuat sesuatu yang kita melupakan Tuhan. Saya berdoa, saya menangis, Tuhan kok bisa begini, tapi aku minta kekuatan. Itu harus kita lakukan, bukan kalau kita ini ada damai sejahtera lalu tidak ada masalah. Tetap ada. Tetapi dalam tantangan itu, masalah ada, kita meyakini bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Amin. Banyak sekali pengalaman saya hidup, ya, bagaimana firman itu hidup dalam hidup saya. Ya, banyak sudah pernah saya ceritakan. Ada sebenarnya yaitu waktu Freddy kecil main tembak-tembakan di rumahnya Pak Agus. Itu ada senapan burung, saya nggak tahu ceritanya karena dia masih kecil. Lalu main tembak-tembakan lagi musim rambut, temennya ditembak sungguh dor. Waduh, kita mau berangkat KKR di Cepu sama Pak Arifin, jadi batal mengantar temennya Freddy ini dari Blora ditolak. Tidak bisa USG, ke Rembang ditolak. Lalu akhirnya kami ke Pati. Kita berdoa di situ tuh dok. Jadi waktu di foto, saya hanya melihat ada peluru burung itu di dalam perutnya itu ada. Dokter berkata begini, ini perutnya sudah banyak setnya. Ternyata anak ini sudah lama perutnya sakit karena tidak punya biaya. Jadi Tuhan pakai cara harus ditembak baru dioperasi. Saya berkata, saya bersyukur Tuhan. Mau pulang, saya ingat Pak Yuswa ya sudah almarhum. Dia berkata, udah sih pakai mobil saya aja, jangan. Kasihan nanti kalau kontrak. Saya berpikir Tuhan memberi yang terbaik Tuhan, karena kasihan gitu ya. Tuhan sudah karuniakan hidup tidak mati gitu. Ketika kami pulang, kami mengalami satu juga tantangan masalah. Mobilnya itu menghantam pohon. Nah, disitulah kalau kita mengutamakan Tuhan, kita bisa melihat yang baik. Bukan menggerutu, lah iya, ini kok jadi begini, keluar mobil gini, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Anak ini bisa, namanya Agus juga ya, bisa sembuh, tidak sakit. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saja berkat usaha, bukan saja berkat damai sejahtera, tetapi berkat kemenangan perlindungan Tuhan itu ada bagi saudara dan saya yang mengutamakan Tuhan. Ayat 7 dan 8, bagaimana firman ini berkata, kalau kita memang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, itu ada berkat, yaitu kemenangan dalam perlindungan Tuhan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100
dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kita mendapat berkat, yaitu dalam kemenangan adalah berkat perlindungan dari Tuhan. Bagaimana musuh mengejar tapi tetap ada dalam perlindungan. Kemudian berkat apa lagi kalau kita taat? Ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ada berkat dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berani berkata dan selalu saya saksikan supaya mengingatkan saya bagaimana Tuhan itu mengasihi saya. Ada berkat dalam keluarga. Ketika suami saya sakit, saya ambil doa puasa. Saya di Jakarta. Waktu itu saya ditipil sepupu harus dibawa ke Jakarta. Dalam kesempatan itu ada hamba Tuhan yang melayani. Jadi memang ada tim yang tugas di rumah sakit itu ya, Siloam. Dia berkata begini, saya juga kaget, saya nggak pernah cerita kepada orang. Ibu, stop, jangan berpuasa. Saya kaget, saya nggak pernah bilang. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, itu ada berkat dalam keluarga, mengingatkan, sudah cukup kamu selesai. Lalu ada hamba Tuhan lagi yang berkata kepada saya, Ibu, dikasih tahu suaminya, kalau kemahnya ini mau dibongkar. Saya ya nggak berani ya, masa saya berkata kemahnya mau dibongkar. Dengan kata lain kan saya ikhlas ditinggal pergi. Saya nggak berani, saya berkata kepada Tuhan, kalau ini jadi kebenaran firman-Mu, kamu membongkar, biarlah Tuhan itu berbicara kepada sendiri kepada suami saya. Suatu saat malam-malam Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau prakoma itu, saya bilang kepada susternya, suster, suntik aja suster. Karena apa? Dia berontak, setiap perawatan itu mau dicabut dan mau keluar. Dipegang orang 2 jam nggak bisa. Dia minta begini, kenapa ini? Pintunya ditutup semua. Lalu saya ajak doa, nggak mau semua. Nggak mau. Ketika dia mau diajak doa, ketika sudah tidur, besok pagi saya tanya, kenapa Pak? Kamu kok bilang pintunya yang ditutup, kok marah-marah, itu pintu mana? Nggak tahu. Masa aku bilang gitu? Lalu saya tanya kepada dokternya, trakoma itu tuh. Di saat itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu utuh adanya dan selalu ada dalam sepanjang kehidupan saya. Bagaimana berkat yang terakhir itu lebih luar biasa, yaitu berkat kehadiran Tuhan. Ayat 11 sampai 13. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hati Tuhan tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kalau kita mengutamakan Tuhan, saya percaya ada berkat kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Berkat terbesar bukan karena kekayaan uang kita banyak, tetapi kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Ada damai sejahtera. Apakah jadi Tuhan seperti itu? Lalu saya berkata, wah tidak ada tantangan, suami saya akan sembuh. Tidak. Justru dalam saya merasakan Tuhan ada dalam keluarga, kehidupan saya keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan semuanya membereskan untuk urusanku. Lalu disitulah saya melihat kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Bukan suami saya sehat, tapi Tuhan kami.
Tuhan panggil. Lalu saya berkata kepada Tuhan, waktu itu ya Bapak Ibu, ketika dia dipanggil Tuhan itu kebetulan ada di Blora, dan waktu itu Pak Gunawan, Dr. Gunawan masih menjadi kepala rumah sakit. Dia nggak mau diajak ke rumah sakit. Pak Gunawan sampai bilang, enggak kok, nanti tak kasih ruangan baru, belum pernah ditempati orang, baru mau. Waktu di situ saya sama Bu Esther, sama teman-teman semua ya, menunggu semua. Kita juga yang mau berdoa bingung, karena dia punya iman sembuh. Padahal Tuhan sudah berkata kepada hamba Tuhan dan mengingatkan saya bahwa kemahnya itu akan dibongkar. Ketika dia mau pulang, masih belum ya. Tapi saya sudah dikasih tahu dokter dari Jakarta, nanti kalau turun ya tekanannya sudah 50, kamu siap. 50, 45, 40, kamu siap. Nah, ada dari salah satu, ini masih ada yang ditunggu ini. Ternyata tuh Ike, gitu ya. Ike datang, kakinya jadi bisa sebentar gitu aja. Lalu saya melihat, karena sudah 55, 50, saya melihat dia seperti mau melangkah, kakinya mau melangkah, jadi sudah sejajar, tangannya sudah dilipat sendiri, pulang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun saat itu saya mengalami seperti itu, tapi hati saya penuh damai sejahtera, hati saya diliputi bagaimana penyertaan Tuhan, hati saya juga bersukacita karena kami punya Tuhan, punya teman-teman dalam gereja yang membuat saya bangga punya Tuhan Yesus. Saudaraku, semuanya yang aku kasih, marilah dalam kehidupan kita cari sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Bukan karena apapun, tapi cari sumbernya, sehingga di dalam kehidupan kita punya ketaatan seperti Abraham. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian, setiap suku, 12 suku yang diutus, itu diberikan tanah. Yosua membagi tanah ya. 12 suku yang dikasih, ada suku Benyamin, Manase, dan lain-lain. Tapi hanya suku Lewi yang tidak dikasih. Saya juga ketika menyiapkan ini juga ingat ya, karena nama suami saya juga Lewi gitu. Alkitab mengatakan bahwa suku Lewi ini tidak mendapat tanah, padahal dia bersama masuk ke tanah perjanjian. Tapi suku Lewi ini tidak menggerutu, suku Lewi ini tidak ngomel, suku Lewi ini tidak lalu dia itu marah-marah, tidak. Mari kita koreksi hati kita. Kalau kita taat, kalau kita memang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, apapun kesempatan yang Tuhan berikan, marilah kita sungguh-sungguh supaya dalam hidup kita ini jangan ada Allah lain. Jangan kita melupakan Tuhan. Allah berkata, suku Lewi ini saya khususkan karena dia mempunyai satu pekerjaan memuliakan nama Tuhan, memetik. Kalau dulu kecapi, dia tidak memberontak apa yang Allah perintahkan, taat. Bapak Ibu, saya berpikir, saya melihat, saya juga melihat kebaikannya. Suami saya itu kalau dia mau ibadah jam 5, jam 4 sudah ke gereja. Kalau saya belum selesai, saya tunggu sebentar, nggak mau saya ditinggal naik becak. Begitu. Jadi saya mengerti nama membawa satu, dalam kehidupannya juga ada perubahan. Mari saudaraku, ketika mereka yang 11 suku mendapat, dia harus mengembalikan perpuluhan. Tetapi
Tetapi untuk suku Lewi dia tidak mendapat. Tapi Allah khususkan, dan mereka yang mendapat tanah dia harus memberikan 10% buat suku Lewi. Walaupun tidak mendapat, kalau kita mengutamakan Tuhan, suku Lewi ini mendapat lebih dari mereka, karena 10% 11 jadi tambah. Nah, disitulah Tuhan mengajarkan kepada saya supaya dalam hidup kita ini terus mengucap syukur, mengutamakan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan keluarga. Saya percaya dekat-dekat Tuhan itu karena ketaatan akan ada dalam kehidupan kita walaupun banyak tantangan. Amin.